Saya perkenalkan diri dulu. Saya Tony dari B2B Sales TP-Link Indonesia. Ya, sedikit sejarah singkat TP-Link. TP-Link udah hadir di dunia dari tahun 1996 ya. Jadi sampai sekarang itu udah sekitar 27 tahun. Next. Ya, kita juga masuk ke dalam Gartner sebagai niche player. Sudah 4 tahun secara berturut-turut. Next. Oke, next lagi. Ya, kita sampai tahun ini kita dinobatkan sebagai penyedia perangkat wireless nomor 1 di dunia menurut data dari IDC. Oke, next. Next lagi. Ya. Nah, yang pertama mungkin saya mau mendiskusikan atau membicarakan tentang beberapa hal. Yang pertama itu mungkin saya share sedikit tentang permasalahan yang sering dihadapi oleh teman-teman terutama di dunia hospitality ya. Oke. Nah, ini mungkin udah makanan sehari-hari teman-teman ya. Mulai dari yang network yang nggak stabil, kemudian yang sering terjadi adalah pemilihan perangkat yang nggak kurang tepat gitu. Jadi nggak sesuai dengan kebutuhan. Next. Nah, kemudian yang menjadi masalah juga tanpa kita sadari WiFi atau kualitas WiFi itu menjadi sangat penting bagi dunia hospitality ya. Karena banyak customer kita itu yang orientasinya itu ke sosial media pada saat dia memilih hotel yang dia mau tempati gitu. Jadi penting bagi kita untuk menjaga kualitas WiFi. Next. Nah, kita lihat hanya karena kualitas WiFi yang kurang bagus, reputasi hotel kita bisa jadi berkurang. Oke, lanjut. Next. Next. Nah, kemudian selanjutnya adalah kebutuhan untuk captive portal gitu. Nah, banyak hotel yang bingung. Oh, saya butuh captive portal nih untuk WiFi login saya, tapi nggak tahu caranya gimana dan nggak punya toolsnya. Next. Nah, selanjutnya juga sering banget saya ketemu rekan-rekan di dunia hotel ya, terutama resource-nya itu nggak terlalu banyak. Bahkan kadang-kadang satu properti itu IT-nya cuma satu gitu. Jadi bisa kebayang ya kalau kita punya banyak sekali perangkat tapi yang handle cuma satu. Dan kita harus satu persatu mengkonfigur atau memonitornya. Oke, next. Nah, semua permasalahan ini sebenarnya kita bisa tanggulangi kalau kita menggunakan TP-Link Omada dari SDN kita gitu. Nah, di mana dengan Omada ini ada 3 komponen di dalamnya. Yang pertama adalah tentu controllernya sendiri atau Omada controller. Kemudian kita juga ada komponen dari access point-nya. Kemudian yang kedua adalah switch dan ketiga routernya atau enterprise routernya. Oke, next. Nah, yang pertama untuk controllernya sendiri di kita atau di TP-Link itu ada 3 opsi ya. Jadi sangat-sangat fleksibel buat teman-teman. Tinggal mau milih mau yang on-premise-nya hardware, software, atau mau yang full cloud controller. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Oke, next. Nah, bagi teman-teman yang belum punya bayangan nih, gimana sih bentuk Omada controller dari TP-Link? Nah, di layar kelihatan ya. Jadi sangat-sangat simple banget dan gampang banget dimengerti. Jadi ada layar kayak fiturnya, kemudian setting dan monitor areanya. Kemudian kita juga bisa site dan account setting. Jadi tampilannya hanya seperti ini gitu. Jadi sangat membantu teman-teman. Oke, next. Nah, selanjutnya untuk fitur barnya sendiri banyak sekali ya, hampir semuanya ada dan kita bisa gunakan seperti map, kemudian statistik, ada device information, client information. Jadi klien siapa aja terkoneksi ke dalam Omada kita bisa lihat gitu. Oke, next. Nah, yang paling penting di settingannya, semua SSID-nya, kemudian profilnya, captive portalnya, semua itu kita settingnya di settingan gitu.
Eh, next, kira-kira tampilannya seperti ini ya. Kalau kita buka Omada controller, ketika kita buka itu semua perangkatnya akan kelihatan gitu. Jadi tinggal kita pilih aja, misalnya akses pointnya, terus kita klik adopt, kita masukin username password. Setelah di adopt, connect, langsung kita bisa setting. Next. Ya, kira-kira seperti ini tampilan topologinya ya kalau kita menerapkan Omada controller di network kita gitu. Jadi ada hardware, software, kemudian controller ya, kemudian ada switch PoE-nya, ada access point-nya, kemudian ada ke router, enterprise router, kemudian ke internet. Nah, kelebihan dari on-premise hardware dan software controller kita ini adalah kita juga kasih cloud access secara gratis. Jadi ibaratnya kita punya cloud controller, tapi ada di lokal gitu. Jadi dari sisi performance dan stability jauh lebih handal gitu. Oke. Nah, kira-kira seperti ini hardware controllernya. Kita ada dua pilihan. Yang OC200 itu 100 access point. Yang OC300 itu bisa sampai 500 access point gitu. Next. Oke, nah ini yang kita cloud access yang kita berikan secara gratis ke teman-teman. Jadi jangan khawatir, meskipun controllernya on premise atau lokal, itu tetap bisa dikontrol atau di manage dari internet gitu. Dari mana aja bisa diakses selama ada koneksi internet. Oke. Ya, ini Omada App. Jadi selain menggunakan web browser atau laptop, kita juga bisa menggunakan aplikasi yang ada di smartphone untuk kita monitor ataupun setting access point kita. Oke. Nah, ini ada beberapa fitur tambahan yang kita miliki di Omada controller, yaitu adalah heatmap simulator. Jadi kalau teman-teman ada yang mau mensimulasikan dulu nih sebelum beli perangkat, nah, bisa install Omada controller di komputer kita atau di laptop, itu gratis. Nah, setelah itu kita bisa loading map atau layout dari hotel kita. Setelah itu kita bisa gambar setiap dinding-dindingnya sesuai dengan materi yang udah ditentukan gitu. Nah, itu kita place access point-nya masing-masing, kita generate heat map-nya. Nah, nanti akan kelihatan tuh heat map. Oke, next. Nah, di versi terbaru kita ada namanya MSP mode ya. Jadi ini sebenarnya tujuannya untuk ke service provider. Jadi dengan MSP mode ini, meskipun satu controller, kita bisa bikin mini controller berikutnya gitu. Beberapa controller. Jadi setiap controller itu kita bisa assign ke account tertentu, dan di dalam mini controller itu kita hanya untuk area tertentu gitu, untuk access point tertentu. Jadi kita bisa klasifikasiin beberapa controller itu ke dalam virtual controller. Oke, next. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk access point-nya ya. Jadi mungkin yang agak beda di sini adalah access point high density dari TP-Link gitu. Nah, kelebihannya adalah dengan high density ini kapasitas kliennya jauh lebih besar dibanding access point yang biasa gitu. Jadi kalau teman-teman ada kebutuhan access point yang bisa cover misalnya di ballroom sampai 300 klien satu access point. Nah, saran saya menggunakan yang high density gitu. Bedanya apa? Nanti di tipe perangkat kita ada HD-nya, high density gitu. Oke, nah selain itu kita juga ada yang ceiling, outdoor, sama yang in-room wifi. Nah, in-room wifi ini yang biasa kita masukin di wall plate ya. Ini yang banyak digunakan di hotel juga. Next. Nah, ini pilihan access point dari TP-Link cukup banyak dan bervariatif. Harganya juga sangat-sangat terjangkau ya. Next. Nah, ini yang wifi selain wifi 6, wifi 5, kita juga masih ada yang wifi N atau wifi 4. Karena kita tahu ya banyak hotel juga yang sangat-sangat constraint budgetnya. Jadi kita
tetap punya pilihan kalau teman-teman mau akses pointnya hanya standar yang 300 Mbps gitu. Dan harganya juga sangat-sangat terjangkau. Next. Ya ini yang wall plate. Jadi kita saat ini ada yang satu port, kemudian ada yang dual band, ada keluarannya LAN-nya 3 port gitu. Jadi di wall plate itu nanti ada mini switch lagi. Jadi kita bisa tambah 3 kabel. Dan salah satu portnya itu ada PoE portnya. Jadi kalau Bapak ada IP phone atau perangkat yang butuh PoE, itu bisa langsung keluar dari access point kita ini. Oke, next. Nah ini yang outdoor, biasa untuk di kolam renang, di taman maupun di tempat parkir ya. Oke, next. Nah ini highlight produk kita yang kita baru launching tahun ini ya, dan harganya juga sangat-sangat kompetitif. Yang Wi-Fi 6-nya kita SRP-nya 1,2 juta, itu udah dapat AX 1800 gitu. Jadi buat teman-teman yang mau dual band, yang entry level, kita juga ada yang EAP223. Itu price listnya hanya 765. Jadi sangat-sangat terjangkau. Oke, next. Nah ini buat gambaran teman-teman ya. Jadi kalau biasanya kan sering nanya ya, saya butuh yang kliennya sekian, kira-kira AP-nya apa gitu. Nah coba kalau kita perhatiin yang HD itu kliennya sangat-sangat besar kapasitasnya. Biasa kita gunakan untuk di ballroom gitu. Ini tadi yang saya share sedikit ya, yang tadi saya bilang heat map simulator. Jadi fitur ini ada di Omada Controller. Jadi kita tinggal upload aja layoutnya, kemudian kita tinggal pilih dindingnya itu bahannya apa gitu. Mau brick atau konkrit atau kayu atau kaca atau apapun. Kita tinggal gambar aja. Setelah itu kita pilih akses pointnya. Kita mau menggunakan akses point apa, kita tinggal taruh, kita generate heat mapnya. Nanti akan kelihatan. Jadi ada blank spotnya, kita udah tahu gitu. Jadi ini hanya untuk kita coba hitung budgeting atau kira-kira penempatannya. Next. Oke, nah ini beberapa mungkin saran dari kita ya. Biasanya kalau kita mau tes apakah placementnya udah benar atau enggak, itu kita harus tes juga gitu. Enggak hanya kita lihat di atas kertas aja hasilnya bagus. Kita harus lakukan speed test juga. Oke. Nah ini kira-kira coveragenya ya. Setiap AP itu beda-beda karakteristiknya, coveragenya. Jadi kalau yang ceiling itu biasa luas jangkauannya itu di depan AP-nya gitu atau di bawahnya. Nah yang wall itu di depannya. Kemudian yang outdoor itu yang lebih spesial karena dia bisa omni 360 derajat. Makanya coveragenya pun paling jauh, bisa 200 meter. Nah, kalau di channel mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya, tapi nggak apa-apa saya share sedikit. Kalau di wireless itu channel sangat penting. Jadi kita harus pastikan nggak ada overlap channel di dalam AP yang berdekatan gitu. Jadi harus kita hafalin atau harus kita perhatikan banget gitu. Next. Termasuk yang di 2,4 maupun yang 5 giga. Next. Nah, jadi biasanya kalau pada saat kita implementasi WiFi penting banget kita untuk membagi channel ini gitu. Jadi kita harus pastikan misalnya 1, 6, 11. Nah itu nggak boleh berdekatan. Misalnya ada channel 1 ketemu channel 1 di sebelahnya. Jadi kita lompatin 1, 6, 11. Begitu juga dengan yang 5 giganya. Kita harus lompat juga. Jadi benar-benar harus dikombinasikan. Next. Nah habis. Jadi sekian dari saya.